warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan negara yang banyak dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah keberagaman budaya. Tidak semua negara mempunyai keberagaman budaya seperti negara Indonesia. Tentunya ini menjadi suatu rasa syukur dan kebanggaan kita sebagai warga negara Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifkal Noho dengan NIM 55142304. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai arsitektur Nusantara yang ada di Indonesia, yaitu rumah adat tradisional Minangkabau atau yang disebut sebagai rumah gadang. Rumah gadang adalah nama untuk rumah adat Minangkabau yang merupakan rumah tradisional dan banyak dijumpai di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Rumah tempat tinggal Minangkabau disebut sebagai rumah gadang atau rumah besa bukan karena fisiknya yang besar, melainkan karena fungsinya selain sebagai kediaman keluarga. Rumah gadang merupakan perlambangan kehadiran kaum dalam satu gahari, serta sebagai pusat kehidupan dan kerukunan seperti tempat bermufakat keluarga kaum dan melaksanakan upacara, bahkan sebagai tempat merawat anggota keluarga yang sakit. Kemudian masuk pada bentuk dari rumah gadang. Bentuk dari rumah gadang adalah persegi panjang asimetris yang menyimpang ke atas. Rumah gadang terbagi menjadi dua bagian, yaitu muka dan belakang. Bagian muka berisikan hiasan dan ukiran, sedangkan bagian belakang dilapisi dengan bambu. Rumah gadang memiliki keunikan bentuk arsitektur pada bentuk puncak atapnya yang meruncing ke atas menyerupai tanggul kerbau. Kemudian masuk pada materi selanjutnya, yaitu ukiran rumah gadang. Dalam masyarakat Minangkabau dikenal 3 macam jenis ukiran. Ketiga ukiran tersebut terinspirasi dari alam, hanya perbedaannya didasarkan pada sumber inspirasinya, yaitu yang pertama ada ukiran yang terinspirasi dari tumbuhan, contohnya seperti akar buah gagang. Kemudian yang kedua itu ada ukiran yang terinspirasi dari hewan, contohnya seperti burung dan kerbau. Kemudian yang ketiga yaitu ukiran yang terinspirasi dari benda. Kemudian masuk pada proses selanjutnya, yaitu proses pembangunan rumah gadang. Yang pertama yaitu proses pertapakan. Pertapakan yaitu proses menentukan tapak, termasuk di sini penetapan tempat-tempat yang akan diperuntukkan bagi berdirinya bangunan. Kemudian yang kedua masuk pada proses kerangkaan, yaitu penyiapan hingga berdirinya rumah gadang. Kemudian yang ketiga ada proses persungkupan, yaitu proses pemasangan lantai, dinding, penyekat, serta pemasangan atap bangunan. Dan yang terakhir yaitu persolekan. Persolekan merupakan langkah terakhir dalam berdirinya rumah gadang, seperti pemberian cat pada tembok dinding rumah gadang, dan yang terakhir adalah pembuatan parit di sekeliling rumah gadang. Dari presentasi kali ini dapat disimpulkan bahwa setelah mempelajari dan membandingkan antara arsitektur Nusantara dan arsitektur Eropa, arsitektur Nusantara indah dan bagus baik bentuk maupun konstruksi dengan caranya sendiri. Pada masa kini, arsitektur Nusantara masih digunakan sebagai tempat upacara adat saja. Arsitektur Nusantara perlu untuk dipelihara dan dikembangkan agar dapat ditinggali pada masa kini dan masa esok, serta agar tidak punah. Saya rasa cukup sampai di sini presentasi saya mengenai arsitektur Nusantara rumah gadang. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.